Hai guys, kembali lagi di channel Piu Review. Nah, kali ini saya bukan mau review diecast atau yang lain, tapi saya mau melakukan tugas video presentasi ya di kuliah saya. Nah, jadi tugasnya video presentasi tentang analisis perbandingan hull form atau bentuk lambung ya pada variasi kapal ya. Nah, saya bikinnya dengan judul analisis perbandingan hambatan kapal pada bentuk lambung V biasa dengan lambung V yang menggunakan jin. Oh ya, lupa. Sebelumnya perkenalan dulu. Bukan perkenalan sih, untuk data mahasiswa ya. Jadi, nama saya Firdaus Abiur Rahman, NRP 01160 450 ini kok 4000. A few moments later. Nah, 01160 450. Ya, ini NRP saya. Saya jurusan Teknik Perancangan dan Konstruksi Kapal dari PPNS. Ya, seperti itu. Lanjut. Lalu ini yang metode-metode yang saya gunakan pada analisis saya di Maxwell Resistance ya. Ada 3. Yang pertama ini Van Oort Mersen. Nah, kenapa saya pakai ini? Karena berguna untuk memperkirakan hambatan kapal-kapal kecil. Nah, nanti saya jelaskan. Terus yang kedua Wyman digunakan untuk menghitung hambatan lambung mode lambung planning dan displacement. Nah, yang ketiga ada Holtrop, metode perhitungan tahanan untuk tanker, general cargo, terus fishing vessel, tugs, container ship, dan frigate. Lanjut. Nah, ini berikut data utama kapal yang saya gunakan. Ini ada 2 beda bentuk ya kapalnya. Ini lambung V tanpa chin, yang ini lambung V dengan chin. Bisa dilihat perbedaannya yang tanpa chin sama yang dengan chin. Nah, ini yang dengan chin kan ini ada chinnya itu jadi seperti patahan bentuk lambung ya. Kalau ini kan yang tanpa chin kan smooth gini, langsung seret bentuk V. Nah, kalau yang chin itu dia seperti dari atas ini ya, lambung sisi atas turun, habis itu dia seperti patah gitu ya, bentuk arah horizontal, lalu dia V menurun ke bawah lambungnya. Lalu untuk ukuran utamanya ini untuk kapal saya, kedua kapal ini identik ya, ukurannya sama, cuma beda bentuk aja. LOA-nya sama 12 meter, LPP 10,8, B-nya 4 meter, terus tingginya 2,5 meter, syaratnya 1 meter juga sama. Lalu speed maksimalnya saya tentukan 10 knot. Tadi kenapa saya menggunakan ini ya, metode-metode ini? Karena yang pertama, Van Oort Mersen kan untuk hambatan kapal kecil. Kapal saya kecil cuma 12 meter. Nah, Wyman ini untuk mode lambung planning dan displacement. Ini lambung dengan chin ini bisa masuk planning. Nah, yang tanpa chin ini bisa masuk ke displacement atau semi displacement. Nah, lalu yang ketiga Holtrop. Nah, ini saya masukkan kategori yang tugs karena desain kapal yang saya gunakan ini dia aslinya untuk kapal working boat. Nah, jadi bisa dikategorikan untuk tugs ini, termasuk seperti jenis-jenis tugboat ya. Oke, lanjut. Ini adalah gambar 3D-nya dari lambung saya. Ini yang tanpa chin, ini yang dengan chin. Kalau 3D gini memang dia kurang kelihatan ya chinnya sama tanpa chinnya. Ini bisa dilihat di body plan-nya yang ini. Nah, ini terlihat jelas. Oke, lanjut. Nah, setelah saya analisis, ini saya ada hasil result-nya ya. Ini data kapalnya, yang ini tanpa chin. Nah, ada LWL, ada beam, ada draft, volume displacement, dan lain-lainnya. Ini ada di tabel result-nya
di Maxuf Resistance. Oke. Nah, ini grafik power vs speed. Ya, jadi yang vertikal ini powernya, lalu yang speednya ini yang horizontal. Nah, saya masukkan speednya itu minimal 5 knot dan maksimal 10 knot. Nah, bisa dilihat di grafiknya ini. Nah, lalu ini grafik untuk resistance vs speed. Jadi yang resistance itu yang ini, yang vertikal, speednya horizontal. Nah, dengan speednya sama tentunya. Oke, nah ini adalah tabel angka dari grafik-grafik tadi. Nah, bisa dilihat ini ada speed, fruit number, terus metode yang digunakan. Nah, ini ada speednya minimal 5 knot dan maksimal 10 knot. Bisa dilihat di maksimal speednya 10 knot ya. Kalau yang whole drop resistance-nya terhitung 7,8 kN dengan power 53,579 horsepower. Nah, yang Van Oud Mersen resistance-nya 11,3 kN dengan 77,738 horsepower. Lalu yang Wyman resistance-nya 20 kN dengan power 138,133 horsepower. Lalu ini adalah yang lambung dengan chin. Nah, ini seperti tadi ya, ada result data kapalnya, LWL, beam, draft, dan lain-lain. Bisa dilihat sini ya. Nah, lalu ini sama juga power vs speednya. Speednya juga sama, 5-10 knot. Bisa dilihat ini. Lalu ini grafik resistance-nya yang dengan chin ya. Sama juga. Resistance yang ini, speed yang bawah ini. Dengan speed yang sama. Nah, lalu ini tabel angkanya ya dari grafik tadi. Yang kita lihat yang di maksimalnya 10 knot ya. Nah, whole drop resistance-nya 7,8 tapi dengan horsepower 89,405 horsepower. Lalu dengan yang Van Oud Mersen resistance-nya 11,1 kN dengan power 127,800 horsepower. Nah, lalu Wyman-nya ini 11,5 kN dengan powernya 132,616 horsepower. Nah, lalu saya simpulkan ya, dengan adanya chin ya pada lambung kapal dapat mempengaruhi resistance dari lambung kapal. Meskipun perbedaannya itu sedikit dengan lambung tanpa chin. Karena chin itu kan membentuk bidang datar pada lambung yang tercelup air, maka mengakibatkan gesekan dengan bidang air itu semakin besar daripada lambung yang tanpa chin. Oke. Nah, bisa dilihat ya, ini kan yang dengan chin whole drop. Kita ambil contoh whole drop ya. Maksimalnya horsepower-nya 89,405, ambillah 90 horsepower. Nah, kalau yang tanpa chin dia cuma butuh power segini. 53,579, 54 horsepower berarti. Nah, berarti kan benar kesimpulannya kalau kita pakai chin tadi ini, dengan chin ini terjadi gesekan ya dengan bidang air itu semakin besar karena surface areanya yang di chin itu kan lebih besar daripada yang di lambung V-nya. Nah, jadi berdasarkan analisis ini benar. Kita ambil contoh yang whole drop tadi ya. Dengan chin itu butuh power yang lebih besar untuk dengan speed yang maksimal yang sama daripada lambung yang tanpa chin atau lambung biasa. Oke.
Jadi sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih sudah menonton. Mantap.